Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan bahas 5 soal structure TOEFL ITP praktis tes 4 bagian 2. Nah, sebelum kita bahas, ada tips umum yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, pastikan kalimat memiliki subjek dan verb ya. Ini subjek, verb. Terus yang kedua, perhatikan kesesuaian dari subjek verbnya. Dan yang ketiga, jika ada satu conjunction, maka pastikan ada dua verb. Dan seterusnya. Seterusnya itu maksudnya ketika ada dua conjunction, maka harus ada tiga verb. Begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, pastikan conjunction yang digunakan sudah sesuai. Ini kita simpulkan C nanti. Nah, kita ke soal yang nomor satu. Titik-titik vastness of the Grand Canyon. Nah, di sini kita coba identifikasi. Ini ada ness, dia ciri dari noun. Kemudian ada it di sini sebagai subjeknya dan is sebagai verb. Nah, artinya dia sudah memiliki subjek verb secara struktur sudah benar ya. Nah, kemudian kita coba identifikasi opsinya. Nah, yang A ini while, dia sebagai conjunction. Nah, diingat tadi kalau ada satu conjunction, maka harus dua verb gitu. Sementara di sini cuma ada satu verb. Nah, while ini kurang tepat gitu ya. Kemudian the di sini sebagai pelengkap. Oh, berarti nanti yang awal ini sebagai subjek dong. Yang sampai sini sampai koma itu dia subjek. Nah, nanti double subjek kalau ini. Double subjek. Jadi kurang tepat ya kalau the. Nah, kemudian kalau for. Nah, for ini juga kurang tepat secara meaning ya. Nah, berarti pilihan yang tepat adalah yang D ini. Because of. Nah, because of di sini rangkaian ini bertindak sebagai preposisi. Nah, hati-hati kalau because dia sebagai conjunction, tapi kalau because of dia sebagai preposisi. Nah, kalau conjunction konsekuensinya nanti diikuti subjek sama verb gitu ya. Nah, jadi untuk yang nomor satu jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, kita coba identifikasi di sini ada ion-ion, berarti sebagai noun ya. Ini noun sebagai subjek, terus ada koma di sini, ada koma. Setelah itu muncul verb. Nah, berarti ini menunjukkan dia pola apositif. Apositif. Nah, pola apositif biasanya diikuti oleh noun, kemudian diikuti oleh non phrase atau diikuti adjective clause. Nah, di sini kita identifikasi lagi yang ke belakangnya. Di sini when sebagai conjunction, an animal population dia non phrase rangkaian kata benda sebagai subjek, dan becomes-nya dia sebagai verb gitu ya. Nah, di sini pola kalimatnya sudah benar, terdiri dari dua verb ditambah dengan satu conjunction gitu ya. Ini udah benar secara susunan kalimat. Nah, kita kembali lagi ke pola apositif tadi. Pola apositif harus diikuti noun, non phrase atau adjective clause. Nah, di sini kita coba yang A, ada form, di sini bentuk. Ini merupakan verb ya. Jadi kalau kita pilih A, ini kurang tepat. Nanti verbnya ada 3, conjunctionnya cuma 1. Nah, kemudian di sini yang B ada are from. Nah, ini juga sebagai verb, kasusnya sama dengan yang A, berarti dia kurang tepat. Nah, kalau yang C, which, ini dia conjunction. Nah, kalau kita pilih ini, berarti nanti ada
2 conjunction ditambah 2 verb. Nah, ini kurang tepat, salah ya. Dan yang D, formation, dia sebagai noun, terus biological dia adjective, dan spesiesnya dia noun. Nah, ini rangkaian dari non phrase. Nah, berarti kalau kita masukkan yang D ini ke tengah-tengah koma, berarti posisinya sudah tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Titik-titik of large mammal. Nah, kita coba identifikasi. Di sini ada titik-titik, terus once ini dia sebagai adverb, dominated. Nah, di sini sebagai verb. Nah, berarti kalau kita lihat di sini perlu subjek dong. Nah, mana yang bisa menjadi subjek? Nah, kita coba yang A. There, dia bisa sebagai subjek, terus are-nya dia verb. Nah, berarti ada 2 verb nanti, are sama dominated. Nah, ini double verb berarti ya. Double verb. Jadi kurang tepat. Terus with to. Nah, ada with di sini, with bertindak sebagai preposisi. Nah, preposisi kan nggak bisa jadi subjek tuh, maka kurang subjek nanti. Ini nggak bisa. Nah, terus kita coba yang C, two species, dia two species adjective, spesiesnya noun. Nah, ini rangkaian dari noun phrase. Nah, sementara are-nya dia verb. Nah, kalau kita pilih yang ini kasusnya sama yang A, double verb, jadi kurang tepat. Jadi kita pilih yang D, two species, dia sebagai subjeknya. Terus verbnya dominated, begitu ya. Lanjut ke soal yang nomor 4. Beginning in the Middle Age, composer. Nah, composernya di sini sebagai subjeknya, terus verbnya mana? Musik use ini ya. Berarti yang use sebagai verb. Terus ada lagi mana? Composition. Nah, ini noun. Terus be perform. Nah, di sini ada be, berarti kemungkinan di sini adalah modal. Nah, harus ada modalnya. Nah, will ini dia modal, tetapi kalau kita taruh di situ nanti bakal double verb. Double verb. Jadi kurang tepat karena nggak ada conjunction. Nah, kalau that jelas bukan ya. Ini bukan modal. Terus and when to. Nah, ini conjunction. Dan and-nya juga bisa conjunction juga di sini. Nah, nanti ini jelas kurang tepat. Nah, kita coba yang D. Kalau yang D di sini conjunction, terus they-nya dia sebagai subjek dan could-nya dia modal. Nah, kalau nanti kita gabung dengan be perform, ini akan menjadi bentuk verb yang sempurna. Nah, ini sebagai verb gini ya rangkaiannya. Jadi secara susunan kata, susunan kalimat, nanti begini, 2 verb ditambah 1 conjunction. Dan ini sudah benar seperti di awal tadi. Gitu. Sekarang nomor 5. During the late titik-titik ini seterusnya. Nah, ini kita abaikan sampai koma, terus titik-titik of the native societies. Nah, di sini berarti nanti kemungkinan perlu subjek. Kenapa? Karena di sini sudah ada verbnya, head profession. Nah, kemudian kita coba pilih yang mana? Subjek verb aja ya, berarti yang ada but, dia conjunction, ini kurang tepat. Yang C juga kurang tepat. Nah, antara yang A dan D. Nah, coba teman-teman kalau misal nggak tahu artinya, make sense-nya enaknya yang mana? Kan lebih enak only a few ya. Only a few.
of the Native Societies of America had profession, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Nah, mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.